warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia terhadap Jepang. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri. Saya Dian Putri Pratama. Saya Juliana Nafisa. Saya Manggali Zerlinda Rahmadani. Saya Mangga Media. Saya Kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tersebut. Nah, jadi pertama-tama awal mulanya Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang menduduki kota tersebut. Nah, alasan Jepang menduduki Tarakan, Kalimantan karena Kalimantan Utara dinilai sebagai daerah penting karena merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar. Nah, selanjutnya Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekan bahwa Jepang mendukung Asia sebagai sesama bangsa Asia. Nah, selanjutnya di sini terdapat Jepang menawarkan kepada Soekarno untuk memberikan kemerdekaan kepada negaranya, dan setelah itu Soekarno pun akhirnya menyetujui dan menerima tawaran Jepang tersebut, dan beliau akhirnya mengumumkan kepada rakyat-rakyatnya, "Hei saudara-saudaraku, maka kalian membangun negara kalian dan memerdekakan negara kalian, dan pribumi menjawab dengan serentak, ayo." Nah, selanjutnya setelah Soekarno menerima tawaran Jepang untuk memimpin pemerintah Indonesia, tetapi bertanggung jawab kepada militer Jepang. Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintah Jepang, Belanda. Setelah itu, pasukan-pasukan Jepang mulai mencuri makanan dan menangkapi orang untuk dijadikan pekerja paksa, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap mereka mulai berbalik. Nah, pekerja paksa itu yang disebut biasanya yang disebut dengan Romusa. Nah, selanjutnya kemudian di sini ada perlawanan rakyat Papua kepada Jepang yang biasa disebut dengan perang Koreri yang dilakukan secara gerilya. Latar belakang perlawanan rakyat terhadap Jepang karena Jepang ini mulai berlaku semena-mena kepada Indonesia. Lanjut, di sini pada 3 Oktober Jepang membentuk Gyuyun di Sumatera dan Jawa. Pasukan di Jawa tersebut disebut dengan PETA, yaitu Pembela Tanah Air. Banyak tokoh yang tergabung dalam PETA, termasuk Sudirman dan Soeharto. Nah, kemudian pada Februari 1945 terjadi pemberontakan tentara PETA di Blitar. Tokoh perlawanan PETA ini adalah Supriyadi. Ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan. Nah, selanjutnya pada 6 Agustus 1945, 2 bom dijatuhkan ke 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada 7 Agustus BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Kemudian pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Nah, sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut
Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Kemudian para pejuang termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Takashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaannya. Nah, kemudian setelah perdebatan itu, Soekarno-Hatta dan Soebarjo memutuskan untuk membuat naskah proklamasi dengan bantuan Sayuti Meli sebagai juru ketik, dan mereka memutuskan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda dikarenakan rumah itu mempunyai hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga kedua pemimpin itu aman. Kemudian pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di depan rumah Soekarno pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, sekian penjelasan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.